Iya, kita akan lanjutkan lagi masih dalam eskatologi dan tentang akhir zaman serta sikap kita pada akhir zaman. Ketika kita melihat perkembangan sejarah dalam providensi pemulihan, kita menemukan bahwa ada satu kelonggaran atau dispensasi baru yang dimulai ketika dispensasi lama sedang berakhir. Yang baru muncul dan yang lama berakhir. Dunia yang baru, Yerusalem baru muncul, Yerusalem lama berakhir. Dimulainya yang baru itu akan melengkapi atau memenuhi nubuatan atau menutupi sebagian untuk mengakhiri apa yang sudah lama, seperti kegelapan yang terjadi pada sejarah yang lama. Itu sebetulnya sejarah baru sudah sementara memasuki fajar, membuka kegelapan kebenaran yang lama. Tadi sudah dilihat ya, Wahyu 5 ayat 3-5, Wahyu 10 ayat 11 tentang kebenaran dari Yesus. Pada saat kebenaran baru itu mulai memasuki fajar atau mulai muncul, kedaulatan yang baik dan yang jahat akan diawali pada titik yang sama, namun akan menuju atau mengejar tujuan yang berlawanan arah. Masing-masing telah melahirkan buah mereka pada tingkatan dunia dan tiba pada titik persimpangan. Dengan demikian, mereka yang hidup pada periode ini menderita cemas secara internal, takut dan kacau oleh karena tidak ada ideologi dan filsafat yang membimbing mereka. Secara eksternal mereka menderita bertahan hidup dan bergulat dengan perang oleh senjata yang menakutkan. Pada akhir zaman akan terjadi banyak bencana dan kebinasaan seperti yang dikatakan oleh Yesus. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Coba kita lihat di dalam Matius 24 ayat 7. Juga kita persiapkan Lukas 5 ayat 38 dan Wahyu 21 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Pada akhir zaman tidak dapat dielakkan bahwa kebinasaan demikian akan terjadi untuk menghapus kekuasaan jahat dan meninggikan pemerintahan yang baik. Di tengah-tengah bahaya ini Allah tanpa gagal akan mendirikan poros munculnya kedaulatan yang baik agar memasuki zaman yang baru. Nuh, Abraham, Musa, dan Yesus ada di antara orang-orang yang diangkat Allah sebagai contoh untuk menjadi tokoh utama pada zaman mereka masing-masing. Sekarang ini adalah kita berada dalam periode transisi yang bersejarah. Kita harus menemukan orang yang Allah tunjuk sebagai tokoh utama dari dispensasi yang baru di zaman yang baru ini, agar kita boleh ikut serta dalam zaman baru dan memberi kehormatan atau meninggikan kehendak Allah. Providensi zaman baru tidak dimulai setelah berakhirnya zaman lama. Sebaliknya, zaman baru menyebar dan tumbuh di tengah-tengah tahap akhir zaman lama dan menjadi konflik dengan zaman yang lama tersebut. Sesuai dengan itu, sulit bagi seseorang yang melangkah pada tradisi lama untuk mengerti atau menerima providensi pada zaman yang baru.
Itulah mengapa para orang kudus dan orang suci yang membimbing dispensasi zaman lama sering ditindas dan mati syahid sebagai korban dari zaman lama. Jadi orang yang membawa dispensasi zaman baru itu akan ditindas. Contohnya Yesus yang mentahbiskan zaman perjanjian baru datang pada akhir zaman perjanjian lama. Dalam cara demikian seperti membingungkan orang-orang beriman yang taat pada hukum Musa. Dia diasingkan oleh orang-orang Yahudi yang memegang kuat hukum Musa. Bahkan Yesus disalibkan karena mereka melihat dia membawa pertentangan terhadap zaman lama hukum Musa. Itulah mengapa Yesus berkata, anggur yang baru harus disimpan pada kantong yang baru pula. Kita sudah lihat ayatnya tadi, kita sudah baca ayatnya ya. Di dalam Lukas 5 ayat 38. Jadi bukan berarti anggur yang baru. Maksudnya kebenaran baru ini harus dibawa, dikasih di kepala yang kosong untuk siap menerima kebenaran yang baru. Itu maksudnya. Yesus akan datang lagi pada akhir dari zaman perjanjian baru. Dia akan memberikan kita kebenaran baru yang akan mendirikan satu zaman yang baru. Pengertian seperti dalam visi Alkitab tentang satu surga yang baru dan bumi yang baru. Di dalam Wahyu tadi, 21 ayat 1 sampai 7. Kita boleh baca, surga yang baru dan bumi yang baru. Dunia ini akan dipulihkan. Sama seperti Yesus pada kedatangan pertama ditertawakan, diejek oleh orang-orang yang ahli kitab, ahli perjanjian lama, ahli gereja, ahli sinagog, yang terkemuka, maksudnya tokoh-tokoh terkemuka. Mereka sebagai menuduh Yesus itu adalah sesat, seperti orang yang kerasukan, menganggap dia sebagai Belzebul atau penghulu setan. Mereka tidak tahu dia, tidak kenal. Jadi itulah pertentangan yang dibawakan oleh zaman yang baru menutupi zaman yang lama. Itu juga yang akan terjadi. Kita juga lihat ini di dalam Alkitab, di dalam kitab Matius 12 ayat 24 mereka bilang Yesus itu Belzebul, dan Lukas 17 ayat yang ke-25. Yesus menubuatkan bahwa kedatangan yang kedua ini harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Ya, jadi sangat bertentangan, sangat dihina, sangat dicerca. Orang-orang yang lama ini kalau tidak membuka kepalanya untuk menerima kebenaran baru, ini akan menjadi sama seperti itu. Pada periode transisi bersejarah ini, bagi mereka yang bersenang-senang membuat kubu dengan cara zaman lama, pasti akan menghadapi penghakiman bersama dengan zaman yang lama. Jadi tidak heran banyak korban-korban tokoh-tokoh perjanjian lama. Seolah-olah Tuhan tidak melindungi. Tapi itu adalah salah satu contoh. Tingkat kepekaan rohani manusia berdosa adalah sangat tumpul. Oleh karena itu, dalam usaha mereka untuk mengikuti providensi Allah, mereka pada umumnya sangat kuat condong terhadap kebenaran yang tertulis secara hurufiah, dilihat secara huruf-huruf, secara kata-kata, bukan secara rohani. Orang-orang demikian tidak dapat siap untuk menyesuaikan diri kepada zaman yang baru, dispensasi zaman baru. Meskipun providensi pemulihan bergerak maju terhadap zaman yang baru, mereka akan tertinggal. Mereka pada umumnya sangat kuat melekat pada sudut pandang yang sudah ketinggalan zaman, yang disuguhkan oleh doktrin-doktrin pengajaran sebelum kebenaran baru itu tiba. Atau tokoh-tokoh agama pada zaman kebenaran sebelum kebenaran baru itu tiba.
Mereka pada umumnya sangat kuat melekat pada apa yang sudah mereka pahami sebelumnya. Ini ditunjukkan oleh orang-orang Yahudi pada zaman Yesus yang begitu terikat kepada hukum Taurat Perjanjian Lama, bahwa mereka tidak bisa tanggap terhadap panggilan Yesus untuk membuka satu lembaran baru dari providensi pemulihan, dari pekerjaan Allah atas pemulihan. Di pihak lain, orang percaya yang menerima inspirasi ilahi melalui doa secara rohani, mereka mampu untuk menggapai providensi zaman yang baru. Meskipun ini akan meletakkan mereka pada perbedaan doktrin zaman lama, mereka masih akan tetap tanggap atas dorongan roh dan mengikuti. Mereka akan tanggap dan mengikuti dorongan oleh panggilan providensi zaman baru. Di antara para murid Yesus tidak ada seorang pun yang berlebihan keterikatannya pada kitab suci Perjanjian Lama. Mereka pengetahuannya tidak seperti para ahli Taurat yang hafal di luar kepala semua isi Alkitab. Tapi mereka lah yang menolak Yesus. Sebaliknya orang-orang yang rendahan itulah yang menerima zaman yang dibawakan oleh Yesus, zaman Perjanjian Baru. Sebaliknya mereka semua tanggap kepada pengalaman rohani yang mereka dapat rasakan melalui pikiran di bagian dalam diri mereka terhadap Perjanjian Lama atau zaman lama. Pada akhir zaman, orang-orang yang hidup tekun dalam doa, merekalah yang hidup seturut dengan hati nurani mereka, akan merasa cemas dalam hati merindukan sesuatu. Ini disebabkan oleh karena di dalam hati mereka secara samar mereka merasakan satu panggilan rohani. Ada dorongan yang kuat untuk menemukan sesuatu yang sangat tinggi nilainya, untuk diangkat ke surga, itu istilahnya secara rohani ya. Di dalam hati mereka untuk melakukan hal yang sesuai dengan panggilan zaman yang baru. Inilah mengapa semua orang pilihan yang mana sekali mendengar kebenaran, mereka akan segera dicerahkan dalam rohani dan akal mereka oleh roh dan kebenaran. Kemudian mereka akan sepenuhnya mengerti apa yang diperlukan providensi pemulihan Allah sesuai dengan zaman baru, dan mereka akan suka memenuhinya dengan semangat dan kesenangan dan sukacita yang luar biasa. Kita yang hidup sekarang ini berada pada akhir zaman. Kita harus menanamkan sifat kerendahan hati. Nah, ini yang penting. Yang penting kita harus rendah hati dalam menerima kebenaran baru, siap menyongsong Tuhan di angkasa. Dan kita membuat usaha sebaik-baiknya melalui doa untuk menerima pewahyuan ilahi bertemu dengan Tuhan. Kita tidak boleh kuat menempel pada konsep tradisional, tetapi sebaliknya harus mengarahkan diri kita untuk bersifat menerima roh itu agar kita bisa menemukan dan bertemu dengan kebenaran baru yang dapat membimbing kita kepada providensi zaman baru, bertemu Tuhan. Ketika kita berjumpa dengan kebenaran baru ini, kita harus yakin apakah itu akan membawa kita menyatu dengan bimbingan surga atau tidak. Kita harus menguji setiap roh itu. Kita menguji diri kita sendiri, apakah anugerah surga sejati ini bersemi dan berbahagia di dalam hati kita. Apakah ini melimpah dari dalam jiwa kita atau tidak? Kita harus menguji setiap roh. Hanya dengan cara tersebut, kita sebagai pencari firman kebenaran baru ingin bertemu Tuhan di akhir zaman, maka dengan cara ini kita bisa menemukan jalan untuk mendapatkan penyelamatan sejati. Terima kasih.